Oke guys, jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas TV dengan brand TCL 32S51K. Seperti apa detailnya? Check it out. You can't put your trust in no man, no man, no man, no man. I pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on the trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Hit this nigga stepping, bitch. You never catch him punking us. Oke, di samping saya sudah ada TV dari brand TCL yang tadi saya sempat bilang. Dia hadir dengan bezel yang super tipis. Ini menghasilkan kesan yang sangat mewah. Kenapa? Karena kalau misalkan bezelnya itu tipis, udah pasti panel yang dipakainya juga panel yang terbilang bagus lah. Nah, TV di samping saya ini dia menggunakan TV dengan panel QLED. Nah, QLED itu adalah dia memberikan panel tambahan di bagian horizontalnya. Dia seperti gel-gel cair. Nah, itu menyebabkan dia kontras warnanya lebih muncul lagi. Selain itu juga dia sudah resolusinya sudah mencapai HD. Jadi tenang aja kalau misalkan customer kalian butuh detail-detail khusus. Nah, TV ini udah mampu untuk mengampilinnya. Dan gak cuma itu, di bagian belakangnya itu sudah ditambahkan beberapa fitur tambahannya. Salah satu contohnya adalah ini dia. Ini adalah konektor yang dulunya kalau biasa TV-TV jadul itu colokannya kan 3, seperti yang di sini. Kayak kuning, merah, dan putih. Dua warna ini adalah digunakan untuk audio, satu laginya untuk videonya. Nah, tapi ini sudah dicakup menjadi satu, jadinya seperti port aux. Nah, kalau port aux kan 3 mm dengan tambahan 3 port itu untuk audio, satu port laginya untuk mikrofon. Tapi satu port tambahannya ini digunain untuk videonya, jadinya tampilannya bisa lewat sini gitu. Dan dicolokinnya juga portnya khusus ada di bagian belakangnya, warnanya kuning. Hati-hati untuk para tim delivery untuk jangan sampai salah colok, karena di bagian bawahnya, persis di bagian bawahnya itu ada port aux dan digunainnya untuk hanya audio. Jadinya hati-hati untuk colokinnya ya. Jangan sampai salah colok, karena kalau sampai salah colok cuma audio aja nanti yang keluar, videonya tiba-tiba nanti nggak kebaca. Lalu ada 2 port tambahan di atasnya, yaitu port HDMI, lalu ada port LAN juga, dan yang di atasnya ini adalah port untuk antenanya. Oke, kita kesampingkan dulu untuk bagian belakangnya, kita fokus ke bagian depannya. Jadi TV ini hadir dengan tampilan 32 inch, itu termasuk rasio dari TV-TV yang tidak terlalu besar lah ya, jadi mudah untuk ditaruh dan peletakannya. Nah, ini menyebabkan kalau TV ini tuh bisa tampil di rumah tamu, ruang tamu, atau di kamar-kamar anak gitu. Oke, kita lanjut aja ke fitur tambahannya, yaitu ada di bagian remote-nya. Nah, di bagian remote-nya ini dia terdapat beberapa fitur. Salah satu contohnya adalah tombol pintas untuk aplikasi-aplikasinya kayak Netflix, Prime Video, YouTube, terus WeTV, dan gak cuma itu nih. Jadi di sini sudah di setting untuk bisa menggunakan recorder dari mikrofon. Nah, caranya tinggal kita pencet aja yang gambarnya mikrofon, kita sudah bisa men-setting TV ini menggunakan voice aja. Jadi di sini ada lubang untuk mic-nya. Jadi contoh nih, misalkan saya pengen nyuruh dia pergi ke setting, saya tinggal pencet bagian di sini lalu ngomong setting gitu. Nanti di bagian TV-nya dia akan langsung oper ke ketikan setting dan pindah ke aplikasi settingnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya lagi. Jadi di bagian belakangnya tadi saya sudah sempat bilang kalau dia ini ada input, port untuk input, dan juga ada port untuk outputnya. Di bagian atas contohnya ini ada port untuk USB-nya. Nah, ini digunain untuk inputannya. Jadi TV ini bisa menampilkan video, foto, serta audio-audio yang kita colokin lewat USB. Dan gak cuma USB aja nih, pokoknya portnya selama itu USB dia bisa digunain. Contohnya kayak flash disk, terus PS3 dia bisa tampilin output lewat USB. Nah, ini bisa juga lewat sini gitu. Di bawahnya ada colokan untuk RJ45-nya. Jadinya kalau misalnya TV ini mau terkoneksi, dia nggak cuma lewat WiFi aja, dia juga bisa terkoneksi lewat si RJ45 ini. Tinggal dicolokin ke kabelannya, lalu dicolokin ke sini. Nah, dia sudah jadi Google TV Google TV online lah gitu, karena dia sudah Android gitu teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke bagian fitur tambahannya, yaitu dia tersedia fitur cache. Saya contohin di sini ya. Jadi panelnya itu ada di bagian setting. Lalu kita pergi ke bagian atas, di sini ada setting. Kita pergi ke bagian sistem. Lalu pilih ke bagian transmisi. Nah, di sini kalau HP teman-teman sudah tersedia fitur cache, nah ini kita bisa tampilin layar yang di HP kita tampil di TV. Jadinya kalau mau nonton YouTube nih, kalau misalnya layar HP-nya terlalu kecil, kita bisa tampilin di sini biar lebih gede gitu teman-teman.
Oke, ini saya kembaliin aja dulu biar tampilannya lebih estetik. Oke. Nah, dalam kemasannya juga tersedia kabel untuk powernya, itu panjangnya 1 meter. Lalu kabel yang tadi saya, ini dia, kabel input buat audio dan videonya. Ini sudah termasuk dalam paket kemasannya. Untuk HDMI-nya itu sayang sekali belum terdapat. Jadi tolong pastiin kalau misalkan mau terkoneksi kayak ke DVD atau ke komputer atau kemana macam-macam, pastiin customernya punya, atau nanti minta teknisinya aja untuk kalau dia punya stok bisa beli di situ, atau pastiin untuk dia punya untuk cadangannya gitu. Lalu dia juga untuk bagian nggak cuma buat visualnya aja, dia juga di bidang suaranya dia juga udah Dolby Atmos dan Dolby speaker. Jadinya dia mengeluarkan suaranya nggak cuma di bagian satu sisi aja, dia sudah di kiri dan kanan. Jadinya kalau misalkan kayak kita nonton video gitu, ada suara langkah kaki cuma di sisi kanan, di gambarnya juga ada di sisi kanan gitu. Jadinya kayak terasa lebih real gitu lah. Nah, paling itu aja untuk fitur-fiturnya. Untuk tambahan informasi buat para teknisi, pastiin untuk kalau misalkan TV-nya mau terkoneksi dengan channel-channel TV lokal gitu, pastiin menggunakan antena TV yang dianjurkan, contohnya yang dijual oleh Era Blue. Nah, kalau misalkan channelnya masih kurang dari 40, standar kita kan minimal itu dapat channelnya adalah 40. Sebisa mungkin dapatnya lebih dari 40. Kalau misalkan masih kurang, pastiin untuk antenanya dipasangin booster dengan cara dicolokin ke adaptor supaya tenaganya dia, powernya itu lebih lagi. Kenapa? Karena kalau dicolokin kabel powernya lewat TV, itu power outputnya itu kurang. Jadinya kualitas antenanya jadi pasti udah gitu berkurang. Ditambah lagi kalau misalkan nih mau dipasang di bracket, jadi di bagian belakangnya ini kan ada pegangan untuk bracketnya. Itu pastiin untuk media penginstalasian bracketnya itu kuat. Jadi jangan sampai nanti TV-nya udah dicantolin tiba-tiba jatuh. Nah, itu bisa fatal akibatnya. Dan gunain waterpass supaya nantinya dia sejajar kedudukannya gitu. Oke, gitu aja paling untuk review dari TV ini, and bye-bye.